Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain ketersediaan air itu sendiri, faktor tak kalah penting dalam manajemen peternak ayam adalah pendistribusian air hingga siap untuk dikonsumsi. Apalagi semakin banyak jumlah populasi ayam yang diternakkan, semakin banyak pula tenaga, waktu, dan otomatis biaya untuk mendistribusikan air ke penjuru kandang. Semakin besar populasi ayam, instalasi air yang efektif akan semakin penting. Dalam dunia peternakan di Indonesia saat ini, setidaknya dikenal dua sistem pendistribusian air minum, yaitu sistem terbuka dan tertutup. Perbedaan diantaranya keduanya adalah sangat sederhana dan mudah dilihat. Pada open system, air disajikan dalam wadah terbuka, sementara pada closed system, air disajikan tertutup dengan mekanisme tertentu. Untuk selengkapnya silahkan menyimak video berikut ini. Air minum model terbuka atau open system. Pada sistem terbuka terdapat 3 model wadah penyajian, yaitu drinker, model galon, dan automatic bell drinker. Cara manual ini jelas sangat boros tenaga dan waktu jika diterapkan pada peternakan dengan skala yang lebih besar hingga ribuan ekor. Keuntungan yang diperoleh dari sistem alat minum terbuka yaitu biaya pemasangan yang lebih murah. Namun masalah yang umumnya muncul terkait dengan kualitas rasa dan kebersihan air minum. Pada sistem terbuka, kualitas air minum sulit dikontrol dari kemungkinan masuknya kontaminan, misalkan serasah, bahkan feses ayam. Akibatnya, tempat air minum perlu dibersihkan setiap hari. Ini pemborosan air yang pertama. Pemborosan air yang kedua yaitu tumpahannya air minum akibat tersenggol ayam. Otomatis kontrol kesediaan air harus lebih sering dilakukan. Yang kedua, alat minum model tertutup atau closed system. Alat minum dengan sistem tertutup adalah nipple drinker. Jika dibandingkan dengan sistem terbuka, nipple drinker cenderung lebih tidak terkontaminasi. Setidaknya terdapat 2 macam nipple drinker, yaitu high flow nipple drinker dan low flow nipple drinker. Pembedaan ini didasarkan pada pembedaan laju air minum per menit. High flow nipple drinker beroperasi pada laju 80-90 ml per menit. Pada ujung nipple terlihat adanya manik-manik air. Sementara di bagian bawah nipple terdapat cawan plastik untuk menangkap adanya kelebihan atau kebocoran air yang menetes ke bawah. Adapun low flow nipple drinker beroperasi pada laju aliran 50 sampai dengan 60 ml per menit. Secara mudah, model ini dapat dilihat dari ketiadaan cangkir penampung di bawahnya. Nipple drinker membutuhkan tekanan air. Dengan begitu, dibutuhkan pompa atau pemasangan tandon dengan ketinggian tertentu agar diperoleh tekanan yang pas. Jarak antar nipple perlu dipertimbangkan agar ayam tidak terlalu jauh menjangkaunya. Ketinggian pemasangan nipple harus disesuaikan dengan tekanan air dan tinggi badan ayam. Secara umum, ketinggian ujung nipple hanya cukup untuk dijangkau pada paruh ayam dalam posisi berdiri dengan telapak kaki rata di lantai. Jangan sampai nipple dipasang terlalu rendah hingga ayam membungkuk dalam minumnya. Nah, pilih yang mana? Selain potensi kontaminasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan sistem terbuka, sistem tertutup juga meminimalkan terbuangnya air karena berbagai hal. Di samping itu, banyak tenaga dan waktu yang dihemat karena tidak perlu membersihkan air minum setiap hari. Meskipun begitu, biaya investasi di awal untuk sistem tertutup lebih besar dibandingkan dengan sistem terbuka. Perawatannya pun memiliki kerumitan yang lebih, meskipun jarang dilakukan. Dari sisi ekonomis, Agus Yohani dari Tembalang Poultry menyebutkan dalam websitenya bahwa pengadaan nipple untuk sistem tertutup
bisa ditutupi dengan penghematan pakan di sistem terbuka. Menurutnya, pada sistem terbuka sering ditemukan sebagian pakan yang terpindahkan secara tidak sengaja ke tempat minum. Ia melihat fenomena ini berpotensi mengakibatkan pemborosan. Dalam kalkulasinya, jika diasumsikan setiap hari setiap ekor ayam memindahkan 1 gram pakan dan populasi ayam sebanyak 30.000 ekor, dalam satu hari terdapat 30.000 gram pakan yang terbuang. Jika asumsi pakan 5.000 per kilogram, ini nilainya sama dengan 150.000 per hari atau 80 juta dengan asumsi 539 hari per periode. Cukup fantastis. Jika menggunakan nipel diperlukan 15.000 nipel dengan asumsi 1 nipel untuk 2 ekor ayam atau senilai dengan 97.500.000 rupiah. Artinya hanya dalam satu periode kerugian pakan yang hilang bisa digunakan untuk menutupi biaya pembelian nipel. Nah, Anda pilih yang mana? Adapun pilihannya, pastikan niat peternak Anda tetap bisa berjalan dan terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Demikian sharing kami kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa like and subscribe channel Sahabat Peternak ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.